Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Jadi seperti yang udah kalian tunggu-tunggu ya, kali ini gua bakal nge-review manga yang berjudul Solanin. Oke ya. Jadi sebenarnya manga Solanin ini itu udah pernah dicetak ya di Indonesia, tapi formatnya itu satuan. Gua nggak tahu pada tahun berapa karena pada waktu tersebut gua nggak ngoleksi dan bahkan gua nggak tahu tentang keberadaan manga ini gitu. Gua baru tahu manga ini itu baru-baru ini gitu ya, karena gua mengenal Sensei Inio Asano gitu ya. Oke, tapi sebelum ngomongin tentang hal tersebut lebih jauh, kita bahas seperti biasa covernya ya. Covernya kalian bisa lihat di sini. Ini covernya cukup unik ya, karena ini berdasarkan penglihatan mata gue ya. Ini itu bukan gambar tangan, tapi kayak fotografi gitu. Ini kayak difoto dari daerah di Jepang setahu gue ya. Nih, ini kan ada jaket buku gitu ya. Nih, kalian lihat aja. Kalau menurut gue sih ini foto ya, bukan gambar. Dan ada orang di sini satu kecil. Jadi menurut gua ini covernya cukup unik ya, tuh kayak gini ya. Tapi terlepas ini foto atau gambar tangan orang, yang pasti gua bilangin ini cover ini sangat mendalam ya. Pertama kali gue lihat ini apa sih covernya gini, tapi setelah gue baca ceritanya, ini covernya ngejelek banget ke hati gue. Itu ya. Dan seperti biasa ini ada rangkuman cerita ya. Ini gregetan, ini merusak ini. Cuma ini tulisan ini hurufnya rada emboss gitu ya, bahannya beda gitu. Ini jadi cukup unik. Harganya kalian bisa lihat di sini 118.000 ya. Emang bisa dibilang mahal ya, terutama kalau kalian bandingin sama Monster. Semua orang mikirnya ini bakal ukurannya sama kayak Monster, tapi enggak ya, ini nggak sama kayak Monster. Ini itu samanya dengan karya Akasa yang lain seperti karya-karyanya Junji Ito. Kalian bisa lihat di sini ya. Tuh, ukuran dimensinya sama. Tuh ya, cuma beda ketebalan aja sih. Ini tetap lebih tipis dibanding Uzumaki ya. Uzumaki itu harganya 128.000, sedangkan ini harganya 118.000 ya. Jadi lebih murah 10.000 gitu. Jadi wajar aja sih, maksudnya ini rada mahal karena kalau kalian bandingin sama Gyo ini ya lebih tebal Solanin sih. Jadi ya harganya ya oke aja gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin sama Gyo gini nggak beda jauh. Jadi harganya ini padahal harusnya 100.000 aja ya. Kasian kan penggemar manga jadi merogoh kocek lebih gitu. Cuma ya masalah harga menurut gue ya udah sepantasnya gitu. Nggak dimahalin, nggak gimana lah gitu ya. Kalau bagian dalamnya sih sama ya seperti bagian luarnya. Ini juga sama foto sepertinya. Foto daerah di Jepang gitu. Dan tapi hitam putih aja gitu ya. Itu buat covernya gitu ya. Kalau buat usia ini ditulis 17+, tapi menurut gua ini anak 15+ juga udah aman baca ini karena nggak terlalu gimana. Tapi kali ini gue setuju ini kenapa 17+, karena menurut gua ini manga hanya akan bisa dinikmati secara full oleh oleh orang yang berusia 17+ gitu. Kalau yang di bawah itu baca bisa, cuma menurut gua mereka belum bisa menghayati cerita dari manga ini. Itu ya pendapat gua ya. Gitu ya buat harga dan cover. Sekarang kita bahas artworknya. Kalau masalah artwork sih mesti gua bilang artworknya manga Solanin ini jauh dari kata bagus banget ya. Soalnya ya emang gambarnya menurut gua biasa aja. Tapi kalau buat latar belakang kota atau apa, itu bisa gue bilang bagus ya. Karena ini sepertinya dia pakai teknologi yang itu, difoto, kemudian di paste gitu. Dijadiin manga gitu. Jadi dia cuma nambahin karakter, latar belakang atau gimana. Ya itu yang dari yang gue lihat ya. Sorry aja kalau salah. Cuma intinya gambar latar belakangnya di sini itu bagus, detail ya. Jadi nggak kayak manga zaman sekarang yang sembarangan putih. Ya di sini juga ada sih latar belakang putih beberapa kayak gini ya. Tapi overall latar belakangnya bagus gitu. Kalau masalah gambar karakter sih menurut gua kan biasa, tapi bukan jelek ya. Ini tergantung selera aja gitu. Tapi di tengah-tengah komik kan kalian tahu sendiri, setiap kali karakternya digambarnya cantik, ganteng digambarnya kayak gitu. Kalau di manga Solanin ini dia gambar karakternya itu seperti orang biasa gitu. Dan mungkin itu juga salah satu yang bakal jadi sisi positif dari manga ini. Karena
realistis gitu. Gitu. Ya jadi kalau buat gambar, gua bisa kasih manga ini 8 lah. Tuh kayak gini tuh. Seperti yang tadi udah gue bilang. Tuh, di foto terus di print hitam putih. Gitu. Bagus ini. Keren. Jadi gue juga dulu sempat belajar fotografi kan ya. Jadi gue tahu ini gambarnya ini bukan dilakuin asal ini. Gambar ini komposisinya bagus ini. Gitu. Jadi ya oke, gue sangat suka sama latar belakangnya. Nah, sekarang kalau masalah sensor ya. Kalau masalah sensor ini manga sebenarnya memang topiknya untuk dewasa seperti yang gue bilang. Cuma gue nggak tahu ini lolos sensor atau apa. Ada satu gambar yang pihak editor lupa menyensor kayaknya. Gue nggak mau itu ya kasih lihat. Pokoknya ini ada di gambar halaman ini ya. Ceritanya sih karakternya lagi nggak pakai baju ini. Habis bangun karena sesuatu. Nah, kaget gue. Kok ini kayaknya kelolosan atau gimana? Jadi itunya, sorry, bagian dadanya nggak ditutupin gitu. Tumben banget bisa lolos sensor gitu. Atau mungkin mereka nganggap ini gambarnya kecil sama biasa jadi nggak disensor. Gua nggak tahu, cuma intinya ya ini bagian ini nggak disensor. Dan gua rasa bagian-bagian lain sih aman-aman aja gitu. Karena gua nggak pernah sih lihat-lihat yang aneh-aneh gitu di belakangnya manga ini gitu. Jadi nggak ada adegan aneh-aneh lagi gitu ya. Jadi masalah sensor sepertinya aman. Tapi lagi-lagi gue bilang gue belum pernah baca manga aslinya ya, nggak pernah baca scanlationnya. Jadi ini adalah pertama kali gue baca manga ini. Jadi sorry banget kalau masalah sensor ada yang kelewat dari mata gue. Cuma jujur gue nggak merasa terganggu, nggak merasa ada yang kayak Junji Ito yang itu adegan Gyo gitu, kan itu keciri banget gitu. Kasarnya Gyo juga gue belum pernah baca yang scanlation, tapi gue nyadar itu adegan disensor gitu. Kalau Solanin ini nggak sampai akhir lancar. Oke, itu bagian artnya. Sekarang kita bahas masalah cerita. Cerita menurut gue adalah sisi yang paling membuat manga ini wow ya. Kalau di art tadi kan gue kasih 8 dari 10. Kalau segi cerita, gue bisa kasih ini 10 dari 10 ya. Serius deh, serius. Gue rada-rada kesel gitu, menyesal ya kenapa gue nggak baca manga ini dari dulu ya. Ini keren banget nih ya. Jadi ceritanya itu, ini sebenarnya ceritanya karakter utamanya itu udah cukup tua ya kalau di dunia manga ya. Soalnya kalian tahu kalau di dunia manga itu biasanya apalagi shonen ya, jelas ya namanya juga shonen, karakter utamanya ya SMA gimana lah gitu. Tapi kalau ini itu karakter utamanya usianya 25 tahun. Jadi jelas ya ini demografisnya seinen ya, bukan shonen lagi. Makanya tadi gue bilang ini bukannya ada hal-hal yang aneh-aneh gitu 17 plus, tapi karena gue yakin pembaca-pembaca yang usianya masih SMP bahkan SMA pun menurut gue mungkin belum bisa menikmati alur cerita ini dengan full seperti gue ya. Karena gue udah cukup berumur, gue jujur ini cerita manga ini sangat ngena ke gue ya, ngena banget lah. Gue yakin kalian semua ini bakal ngena ke usia 25 tahun ke atas semua, bakal di hati kalian bakal ada kayak nyetrumnya ke hati kalian. Jadi ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya ini tentang usia 25-24 seperti yang udah gue bilang tadi. Jadi ketika mereka baru lulus kuliah, persahabatan gitu ya. Jadi ada cerita romantisnya, ada cerita tentang bumbu-bumbu kehidupan gitu. Jadi ceritanya ini si Meiko ini namanya Meiko ya. Dia punya pacar dengan si Taneda. Si Taneda ya. Nah, mereka ini udah pacaran lama. Tapi si Meiko ini yang kerja gitu. Jadi si Taneda ini kayak kasarnya bukan pengangguran sih, tapi setengah pengangguran karena ngejar impian dia menjadi seorang anggota band. Gitu. Ya akhirnya ya karena suatu hal yang cukup mendalam atau gimana dengan mengejar impian, akhirnya si Meiko ini juga berhenti kerja. Dan jadi intinya mereka berdua ini jadi lebih memilih mengejar impian mereka dibanding ya jadi layaknya
orang normal gitu. Kasarnya kalau orang normal kan udah lulus kuliah ya udah kerja lah. Yang penting hidup enak jalanin aja gitu. Kalau mereka ini lebih milih kayak ngejar impian gitu. Itulah dimana menurut gua ngena banget ke gua gitu ya. Karena emang gitu ya. Sorry ya ini omongan gue ya. Kayaknya buat kalian yang masih usia muda nggak bakal enak dari review ini. Jadi kasarnya dunia setelah kuliah itu keras bro ya. Jadi banyak orang gitu yang kayak ngebuang impian mereka. Tapi di manga ini tuh kayak dijelaskan juga seperti itu gitu. Pilihan kamu itu apa setelah lulus kuliah gitu. Gitu ya. Jadi ini ceritanya benar-benar dalam banget menurut gua. Dan akhirnya gua nggak mau cerita lebih lanjut karena ini takut nge-spoiler. Tapi jujur gua mau ngomongin manga ini lebih jauh lagi. Jadi mungkin nanti bakal ada video terpisah ya tentang kenapa manga ini bagus banget. Dan ya ceritanya kayak ya apa sih yang bisa kita dapat dari manga ini gitu. Kayaknya pengen gue bikin video terpisah gitu. Cuma untuk ceritanya premisnya seperti itu gitu. Tentang kayak romantis ada, tentang impian ada, tentang kehidupan kedepannya apa gitu. Jadi ini manga serius dalam banget. Itu yang bisa gue bilang. Gue gak mau cerita lebih lanjut karena gue takut nge-spoiler kalian. Karena serius deh. Aduh sorry banget ya. Ini gue gak bisa gimana ya. Soalnya ini komik ini gak buat gue campur aduk banget rasanya gitu. Gimana ya? Soalnya kan gini nih. Kalau manga itu biasanya ceritanya itu terlalu naif menurut gue ya. Biasanya manga pada umumnya. Ya kasarnya, ya emang karakter utama itu pasti struggle gitu ya. Tapi setelah berjuang intinya, wah sukses gitu. Berhasil. Biasanya kan kayak gitu kalau cerita-cerita. Cuma kalau di manga Solanin ini, ya gue nggak mau spoiler. Cuma ya ini harus gue omongin gitu. Nggak selamanya kerja keras kalian itu bakal dibayar sama hasil. Itu yang bisa gue ngomongin ya. Cuma walaupun nggak tercapai, tetap ada hal ya pelajaran yang bisa kita petik gitu dari kehidupan. Aduh apa sih? Gue seperti lagi mereview apa tapi ya memang itulah yang membuat manga ini spesial di gue gitu. Jadi ini itu bener-bener sangat realistis ceritanya gitu. Jadi bukan yang fantasi, bukan yang gimana. Ini jadi bener-bener kalian kayak lagi nonton film drama. Itu yang mau gue ceritain itu tanpa embel-embel magic, polos gimana. Ya intinya ini bener-bener real world banget menurut gue ini manga ini. Romantisnya ada ya, cerita romantisnya ada, impiannya ada, cerita sedihnya ada. Aduh ini manga itu bener-bener lengkap banget deh menurut gue deh. Serius deh ceritanya itu bagus banget. Cuma itu yang bisa gue bilangin karena sebenarnya ceritanya itu bisa dibilang ya cerita sehari-hari gitu. Nggak ada yang, kalau boleh jujur gue bisa bilang ceritanya itu nggak ada yang menarik. Bukan nggak ada yang menarik gimana, ceritanya itu terlalu biasa. Tapi karena terlalu biasanya itu jadi luar biasa. Itulah, cuma itu yang bisa seperti itu gue ngomongin itu. Gue udah kehabisan kata-kata buat manga ini, serius. Dan ini benar-benar ngena banget di ke gue lah tuh, kayak pas terakhirnya juga. Ya aku tak bisa kembali karena aku sudah berjalan terlalu jauh dan aku akan terus melangkah maju. Meski jalan itu berliku tajam dan membentang sampai ujung dunia. Nah, coba kalian dengan ending seperti ini, apa sih ini ending sih? Ya kalian interpretasikan sendiri aja. Sedih? Bisa. Senang? Bisa. Netral? Bisa. Wow, gue bener-bener, aduh manga ini itu terlalu banyak gitu ya pelajaran yang ngena banget ke gue gitu, kasarnya gitu. Mengingatkan gue pada masa muda dulu, kasarnya gitu ya. Gitu tuh, kalau aku mau mulai menyebutkan keluhanku nggak akan ada habisnya. Tapi buatku hari ini luar biasa menyenangkan. Mungkin buatku hidup itu yang penting dijalanin aja. Ini bener deh. Serius, komik ini bakal ngasih kalian banyak hal buat kalian menurut gua itu ya. Terutama yang kalian menurut gua yang kasarnya baru lulus kuliah atau lagi kuliah gitu, lagi bingung-bingungnya mengenai masa depan kalian. Manga ini bener-bener bagus. Ya, ini seperti novel, seperti drama, bagus, bukan manga pada umumnya ya. Gue ini bisa merekomendasikan kalau kalian nggak suka baca manga pun gue bisa rekomendasikan baca ini. Gitu. Soalnya ini bukan cerita
Naruto, bukan cerita yang aneh-aneh gitu. Ini bener-bener cerita kehidupan nyata gitu. Gitu deh. Jadi kesimpulannya gimana? Jujur, gue nyesel banget. Nyesel kenapa? Katanya bagus. Iya, gue nyesel banget nggak baca manga ini dari dulu. Oke. Ini bener-bener, ini bisa dibilang ini bakal bisa ngebuat mood lu naik ya, mood booster, mood boost ya. Jadi mood lu menjadi bagus setelah baca ini, atau juga bisa nurunin mood lu juga gitu. Jadi ini manga ini hebat banget, bagus isinya. Ini jelas walaupun ceritanya ya seperti yang tadi gue bilang, walaupun ceritanya biasa, tapi itu jadi luar biasa. Walaupun ceritanya itu predictable, tapi tetap lu bakal penasaran sampai akhir. Padahal udah bisa diprediksi nih ceritanya nih, tapi tetap ada satu hal yang nggak bisa bikin gue narok manga ini ketika baca ini. Serius, ini gue baca ya, biasanya manga sepanjang ini itu tadi itu gue kiranya gue nggak bakal beres baca manga ini dalam waktu 1 hari. Kasarnya gue baca manga ini itu gue abisin waktu 1,5 jam. Ya, 1,5 jam ini baru habis. Ya, jadi ini sangat menghibur banget 1,5 jam ya. Bener deh menurut gue, ini manga wajib buat kalian, terutama kalian yang lagi kuliah, mau masuk kuliah, atau lulus kuliah, atau ya di atas gua umurnya, atau ya umur 30-an juga masih bisa baca ini lah. Ini bener-bener ngena banget, bagus banget menurut gua. Ya, jujur, ini tiba-tiba entah dari kapan, dari tadi sih maksudnya, sejak hari ini menjadi salah satu manga yang paling gua suka. Serius, sebagus itu. Ini sampai masuk ke dalam jajaran Berserk dan kawan-kawan. Gila, ini manga bagus banget ya. Sensei Inio Asano. Jujur, gue itu nggak suka manga yang full depresi, makanya gue nggak koleksi. Takopi ya, bukan Takopi, Takopi. Dan Sensei Inio Asano ini juga pernah mengarang sih, ngarang Good Night Punpun. Itu juga terkenal banget, tapi dibilang kan depresi banget itu manga. Gue jadi males baca manga yang depresi-depresi. Jujur, gue belum pernah baca Good Night Punpun. Ya, jadi gue nggak bisa komentar. Tapi gue pernah baca karya dia yang lain adalah Downfall. Itu juga karyanya sang Sensei Inio Asano ya. Itu pun bagus. Itu pun ceritanya oke, tapi menurut gue Solanin ini lebih relatable dibanding itu. Gitu ya. Dan kalau nggak salah, Downfall itu juga bakal diterbitin di Indo ya. Coba kalian konfirmasi di kolom komentar, bener nggak sih? Soalnya gue pernah baca Downfall juga bakal diterbitin di Indo. Cuma kalau menurut gue Downfall itu bakal banyak sensor karena adegan dewasanya itu lebih dibanding manga ini, karena ceritanya ada tentang berhubungan dengan PSK di Downfall tersebut. Gitu ya. Kalau ini nggak ada yang begitu, jadi makanya aman sensor. Gitu ya. Dan ya intinya Solanin ini amazing banget deh, gitu ya. Cuma itu doang yang bisa gue bilang. Ini bener-bener perfect 10 ya menurut gue ya. Salah satu manga yang wajib kalian baca. Cuma lagi-lagi yang gue bilang, bacanya itu harus pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu maksud gue usia yang tepat. Kalau kalian sekarang masih SMP, kasarnya masih SMA, kalian baca ini, mungkin kalian nggak bisa mengapresiasi apa yang ada di manga itu. Apa yang ada di manga ini maksud gue. Nah, gitu aja deh ya review Solanin kali ini. Ini benar-benar manga yang sangat-sangat amazing. Sumpah deh, gue ini nggak ada ekspektasi apa-apa ketika baca ini gitu. Oh, ini manga heboh banget sih. Ya cobalah bacalah, gimana lah. Dilihat cover juga pertama kali. Kok covernya gini sih? Oke. Oh, ada halaman warna, nice. Waktu dibaca dong. Perlahan-lahan nggak bisa berhenti. Serius, biasanya gue baca manga itu ada breaknya. Ini gue nggak nge-break sama sekali loh ini. 1,5 jam baru habis. Gitu ya. Ini bakal gue baca lagi ke depannya setelah gue sampul kayaknya. Ya ini biar lebih menjiwai gitu. Ya oke. Terima kasih ya udah nonton. Pastiin kalian like video ini. Dan juga jangan lupa subscribe kalau buat yang belum, biar gak ketinggalan review manga yang lain. Dan karena manga ini cukup mahal, saran gue sih ya manfaatkan ya eventnya Shopee Sale ya, oke? Biar lebih murah gitu. Soalnya ini gue beli jadi harganya cuma sekitar 74 ribuan. Itu sangat turun jauh dibanding harga aslinya. Gitu ya. Kalau ini ada versi hardcovernya mungkin ya enggak sih, kayaknya enggak sih. Versi Indonesia juga udah bagus soalnya. Dan nggak ada yang aneh-aneh sensorannya gitu. Ya, mungkin kalau kedepannya ada
Inio Asano compilation gitu, Solanin terus Downfall digabungin. Ya Good Night Pun sih nggak mungkin, soalnya itu udah bervolume-volume ya. Mungkin bakal gue beli, cuma ini sih udah cukup bagus banget menurut gue cetakannya. Oke ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.